Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan materi, masalah, dan keputusan. Saya, Oktaviana Diana Nurdian, sebagai pemateri pertama. Di sini, ada 4 pokok bahasan yang akan kami bahas. Yang pertama, gejala dan masalah. Yang kedua, masalah dan keputusan. Yang ketiga, model-model pengambilan keputusan. Dan yang keempat, taksonomi pengambilan keputusan. Kita masuk pada pokok bahasan yang pertama, yaitu gejala dan masalah. Gejala adalah suatu tanda-tanda kasat mata yang dapat dirasakan oleh panca indera tentang adanya suatu kondisi yang abnormal. Gejala biasanya dapat dikenali dari adanya kesenjangan atau gap antara situasi yang dikehendaki dan situasi yang tengah terjadi. Kemudian masalah adalah sumber dari terjadinya kesenjangan antara kondisi yang dihendaki dan kondisi yang tengah terjadi. Masalah tidak langsung dapat dikenali. Untuk mengenalinya, kita membutuhkan data, informasi, dan analisis lebih mendalam. Yang berikutnya, ada 2 cara untuk memisahkan gejala dengan masalah. Yang pertama, dengan menggunakan diagram tulang ikan. Dalam situasi keputusan yang bersifat pasti, di mana hubungan antara gejala dan masalah bersifat deterministik, diagram tulang ikan merupakan teknik yang sering digunakan dalam mengidentifikasi masalah dan manajemen mutu. Diagram ini bertujuan untuk menemukan masalah yang menyebabkan kualitas proses produksi menurun. Ada 4 langkah dalam membentuk diagram tulang ikan. Yang pertama, melakukan brainstorming untuk mengenali gejala dan masalah. Yang kedua, memetakan masalah dan gejala ke dalam diagram tulang ikan. Yang ketiga, tanyakan pada setiap gejala mengapa hal ini terjadi. Dan yang keempat, kumpulkan data atas gejala dan masalah untuk menentukan frekuensi kejadian paling tinggi. Yang berikutnya, ada 8 masalah rantai produksi dalam diagram tulang ikan. Yang pertama, pegawai. Yang kedua, mesin atau teknologi. Yang ketiga, metode atau proses. Yang keempat, bahan baku termasuk informasi. Yang kelima, pengukuran. Yang keenam, lingkungan pergaulan. Yang ketujuh, manajemen atau strategi. Dan yang kedelapan, pemeliharaan. Baik, materi selanjutnya adalah contoh dari diagram tulang ikan. Yang perlu diketahui dalam contoh diagram tulang ikan ada beberapa item yang perlu diketahui, yaitu yang pertama material, yang kedua mesin, yang ketiga orang, yang keempat metode, yang kelima manajemen, dan yang terakhir adalah pengukuran dan lingkungan. Yang berikut YY diagram. YY diagram memetakan gejala dan masalah sebagai sebuah diagram yang interaktif. YY diagram selain lebih interaktif, juga lebih intuitif dibandingkan dengan diagram tulang ikan, sehingga biasanya lebih mampu mengungkapkan persoalan yang lebih real yang akan terjadi. Diagram ini tidak bertumpu pada kaidah standar manusia, metode, mesin, material sebagai penyebab gejala, namun membiarkan identifikasi penyebab bergulir begitu saja sesuai dengan mengapa hal itu dapat terjadi. Berikut adalah contoh dari YY diagram. Yang poin pertamanya adalah total penjualan. Dari total penjualan, kita dapat mengetahui beberapa toko atau gerai yang sepi dan ramai. Dari beberapa toko yang sepi dan ramai itu, ada 3 kemungkinan. Yang pertama, parkiran. Yang kedua, layout toko. Yang ketiga, wiraniaga. Dan pada parkiran juga ada 2 kemungkinan yang sering ditemukan. Yang pertama, parkiran yang mahal, dan yang kedua, parkiran yang tidak aman. Baik, nama saya Angelina. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah dan keputusan. Seperti yang sudah kita ketahui, masalah sering terjadi dalam kehidupan keseharian kita. Masalah adalah sumber dari terjadinya kesenjangan antara kondisi yang dikehendaki dan kondisi yang tengah terjadi.
Penyelesaian itu membutuhkan ketersediaan berbagai alternatif jalan keluar. Keputusan untuk memilih alternatif sebagai jalan keluar adalah hal yang lain. Masalah pengambilan keputusan sesungguhnya berfokus pada cara memilih suatu alternatif dari berbagai pilihan yang tersedia, di mana secara efektif dan efisien mampu memberikan jalan keluar bagi berbagai pihak yang terlibat. Model-model pengambilan keputusan. Ada 4 model pengambilan keputusan. Yang pertama, model rasional. Yang kedua, model kaleng bekas. Yang ketiga, model transenden. Dan yang terakhir, model intuitif. Model rasional. Model rasional ini mengasumsi 4 hal. Yang pertama, pengambil keputusan bersikap rasional. Yang kedua, memiliki pengetahuan yang tak terbatas dan informasi yang luas dalam konteks pemecahan masalah. Yang ketiga, mampu menghitung probabilitas kesuksesan masing-masing alternatif. Dan yang terakhir, memiliki sistem preferensi yang konsisten dan memilih alternatif terbaik. Selanjutnya, dalam model rasional, pengambilan keputusan menjalani 8 tahap mental, yaitu yang pertama, mengenali masalah dan kebutuhan adanya keputusan. Yang kedua, identifikasi tujuan pengambilan keputusan. Yang ketiga, mengidentifikasi data yang relevan dan menganalisis situasi keputusan. Yang keempat, mengembangkan alternatif. Yang kelima, memilih alternatif terbaik. Yang keenam, melakukan implementasi keputusan. Yang ketujuh, mengumpulkan umpan balik atas hasil keputusan yang diambil. Dan terakhir, merevisi keputusan apabila diperlukan. Model kaleng sampah. Model kaleng sampah atau Gilbert model sebagai model keputusan ketiga tidak mempedulikan hubungan keteraturan di antara masalah yang terjadi, solusi yang ada, pelaku, alternatif, namun menjelaskan bahwa pengambilan keputusan dalam sebuah perusahaan bersifat acak atau random dan tidak sistematis. Model transenden. Pada model transenden, seorang pengambil keputusan melakukan pengembangan alternatif dalam keterbatasan dirinya dan menyerahkan keputusan atas alternatif yang ada pada kekuatan supranatural yang lebih tinggi. Taksonomi pengambilan keputusan. Situasi keputusan berhadapan dengan alam memiliki 3 pendekatan, yaitu situasi pasti, situasi tidak pasti, dan situasi di bawah risiko. Pengambilan keputusan kompleks. Situasi keputusan berhadapan dengan 3 pendekatan situasi, yaitu win-win, win-loss, dan segregatif. Situasi keputusan dengan tujuan jamak, pengambilan keputusan intuitif, dan pengambilan keputusan transenden. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.